Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video Snack Bojong Indonesia. Berbeda dari yang lain ya. Biasanya pengisi suara ataupun vlog yang video sebelumnya itu adalah Bang Piki, dan kali ini dengan saya biasa dipanggil Irham ya. Oke, saya di sini akan menuntun acara review kali ini malam ini di sebuah alun-alun kota dengan tema ide usaha Taman Kelinci. Taman Kelinci ini dibanding dengan yang lain ya, ini begitu menarik dan sangat mencolok dari kejauhan. Oke, langsung saja kita tanya-tanya dengan Bang Piki. Sebenarnya ini awalnya itu usaha ini gimana ya Mas? Ya, saya jelasin dari pertama ya. Saya ini kan ikut orang, namanya itu kerja lah. Di sini istilahnya itu kerja, saya ikut orang. Dan bos saya itu pernah cerita sama saya itu, dia melihat di daerah alun-alun, daerah Purwokerto. Nah, di situ dia melihat ada taman kelinci. Secara kebetulan di rumah punya ternak kelinci jenis Australia, jenis Australia. Anggora apa jenis lain Anggora? Kan ada Anggora atau yang jenis kelinci hias atau kelinci pedaging. Kelinci pedaging, tapi ya buat ini apa namanya, kan kalau dari sini ya kelinci pedaging ya, kelinci pedaging, karena apa di rumah juga menyediakan sate juga, terus ya banyak menunya lah. Modal, kita tanya modal dulu ya. Modal awal itu kalau setahu kamu aja, kan biasanya bosnya yang memberikan ini semua, yang buat yang apa, kan nggak tahu persis. Setahu kamu dari informasi dari bos kamu itu apa, berapa gitu? Oh ya, kalau soal modal itu hampir 7 juta, hampir 7 juta, bahkan bisa lebih sampai 8 juta lah, kisaran segitu. Karena ini modalnya buat besinya itu sangat mahal, terus buat besi sama itu buat gerobak itu pokoknya 7 juta 8 juta udah komplit lah semuanya. Pokoknya modal awal sekitar 3 bulan atau 4 bulan bisa kembali lagi. Oke, ternyata modalnya nggak begitu besar dan nggak segitu kecil ya, hampir 8 jutaan untuk operasional untuk barang-barang ini ya. Dan saya lihat ini kan buat dari besi, dan besi itu susutnya paling kan lama, paling tidak kalau peremajaan itu dari catnya ya Mas? Iya, dari catnya paling bisa dicat kembali lah. Oke, terus yang lain kan ini konsepnya Taman Kelinci itu, konsep atau cara kerjanya itu gimana ya? Ya kalau konsepnya itu ya kita buka ya, kalau kita buka, kalau ada kelinci yang namanya berak atau kencing ya kita sapu sama dipel aja, udah gitu doang, kerjanya gitu aja. Oke. Terus kalau pelanggan masuk itu di dalam itu disuguhin apa aja ya? Ya kalau kita masuk itu kan kita menyediakan ada yang daun nangka sama daun kayak katu itu ya. Kita kalau mau masuk kita kasih daunnya biar pengunjungnya datang bisa mengasih pakan kepada kelinci-kelinci yang di sini, mau digendong maupun mau dimanain terserah pengunjungnya, ya sesenang hati aja lah gitu. Sekali masuk itu berapa ya per orang? Per orang itu 10.000. Oh ya, harga tiket masuk satu orang itu 10.000. Kita bayangin aja kalau satu malam ada 10 pengunjung, itu bisa berapa cuan yang didapatkan oleh Bang Piki ya. Terus untuk pendapatan per malam itu kisaran berapa ya? Ya kalau pendapatan per malam itu ya tergantung pengunjung yang datang ya Mas ya. Soalnya kalau kebanyakan itu pengunjung yang banyak itu malam Minggu sama malam Senin, itu pengunjungnya itu sangat banyak. Kalau hari-hari biasa ya, itu kan sedikit. Ya paling enggak kita paling sedikit itu 100-150 udah dapat. Tapi kalau malam Minggu itu beda lagi, pendapatnya bisa sekitaran 500 berarti sekitar 50 orang ya? Iya betul. Oke, berarti kalau di sini masuk cuma kasih makan, bermain dan sebagainya, itu udah sepuasnya ya? Iya, sepuasnya Sepuasnya di dalam. Iya. Oke. Untuk
ini kan di tempat umum ya, berarti kan Ya. ada uang iuran. Iuran Ya. apa saja sih? Ya seperti biasa, kalau iuran parkir tempat, iuran parkir tempat pun beda-beda. Kalau hari-hari rame itu 10.000, kalau hari-hari biasa itu 5.000. Terus ada yang kedua iuran listrik, paling itu listrik itu 10.000 per minggu. Setiap malam minggu itu ditarik iuran listrik. Oh, iuran listrik per minggu itu berapa? Per minggu? Per minggu itu 10.000. 10.000 ya? Iya, iuran listrik 10.000. Berarti omset satu malam hampir menembus 600. Apa pernah omset tertinggi? Omset tertinggi itu hampir 600, ya sekitar 570-an, hampir 600. Jadi di Taman Kelinci ini itu pengunjung paling banyak di hari-hari weekend ya, atau libur panjang. Hari malam Senin juga ada lumayan banyak. Terus untuk yang menarik dari Kelinci kan saya tahu itu ada yang namanya krokophobia, di mana itu kelinci memakan kotorannya sendiri. Iya, betul. Apakah nanti di pemberian pakan itu tambah sedikit atau biasa aja ya? Ya kalau pemberian pakan yang namanya kelinci itu kan haus pakan, maksudnya sering makannya daripada minumnya kan. Kalau pakan kita sendiri tetap seperti biasa, enggak biasa. ya sedang-sedang lah, nggak terlalu banyak. Gitu aja sih. Kan tadi saya sempat lihat nih ada anak kecil masuk. Nah ini kan udah malam ya, jadi enggak. Tadi ada yang anak kecil masuk, itu kelihnya dipegang, dilempar, dibanting, dilempar bawa sana, bawa sini. Itu kalau ada cuma cedera ataupun kelincinya ada yang cacat gitu gimana ya? Ya kan kalau dilempar-lempar itu udah biasa ya, namanya anak kecil, kita mau marahin ya kan, kita juga udah bukan namanya Taman Kelinci, mau diapa-apain ya udahlah, terserah anak kelincinya. Berarti ya. ini konsekuensi atau apa ya, resiko ya? Ya udah resiko lah, yang penting udah ya kita kan udah dapat untungnya kan. Nah di selain itu, kalaupun cedera maupun sakit ya, kelinci itu bisa dimasak. Kita kan menyediakan sate di rumah ya, punya bos ada yang namanya sate. Nah sate kelinci, nah itu ya satu porsinya itu 25 lah sekitar. 25.000 per porsi. Per porsi. Berapa tusuk kira-kira? Ya sampai 6-7 tusukan lah. Kan ini kan di sini di Taman Kota. Lah ada cabangnya lagi nggak? Oh ada, nah itu ada cabangnya punya bos. Sekarang di daerah Kota Cilacapan dia mempunyai cabang lagi, dan baru beberapa hari kemarin baru buka sih. Oh baru buka. Di sana juga konsepnya sama atau berbeda ya? Sama, konsepnya sama, cuman di situ kalau parkir sama tempat parkir kebersihan itu beda-beda semua. Oh beda-beda. Oh ya, di setiap tempat memang beda-beda ya? Kalau di setiap tempat itu beda-beda. Terus yang paling menarik ini dari kelinci ini itu ada bola-bolanya gitu loh. Iya, kalau konsep menarik ya buat para menarik para bola itu tuh. Para pengunjung ya, buat menarik itu ada bolanya, terus kelincinya itu berwarna-warni, ada yang hitam putih begitu juga. Apa ya, kondisi badannya itu gemuk-gemuk, jadi orang-orang itu jarang yang tahu kan. Kalau kelinci biasa itu kan kecil-kecil, nah ini kelinci Australia jadi agak gede, jadi para pengunjung itu sangat terheran-heran dengan kebesarannya kelinci ini. Oh berarti seperti itu. Iya betul, Bang Piki. Dan sayang pasti ada pertanyaan dari beberapa penonton itu kan, dari kemarin-kemarin kan Bang Piki yang ngevlog, yang sebagai sales. Iya betul. Dan terus ada beberapa yang yang review, review permen-permen. Nah itu sebenarnya profesinya apa sih? Apakah cuma gimmick, apa cuma sebagai buat konten ini jadi ini, atau bener di real kehidupan itu sebagai multiprofesi ya? Enggak dibilang multiprofesi juga ya, enggak juga ya. Yang namanya itu saya pekerjaan itu satu yang paling utama itu jadi sales motoris, bawanya permen. Dan yang kedua itu kalau saya kan dari pagi berangkat sekitar jam 10, pulang jam 1 atau jam 2, saya pulang terus ya istirahat sebentar, jam setengah 4-an saya berangkat langsung ke Taman Kelinci ini, buka Taman Kelinci sampai jam 8.
Ya kalau jam 8 malam. ya jam 8 malam sampai pukul jam 8 malam. Kalaupun itu pengunjung sepi, kalaupun rame bisa sampai jam 10 mencari 10. omset yang lumayan agak gedean. Nah kan di sini kan di tempat terbuka ya. Ya. Di tempat terbuka kan biasanya kalau musim hujan nih. Ya, betul. Gimana itu? Kan ini tempatnya lebar, Iya. banyak yang perlu diberesin. Itu penanganannya gimana itu? Kalaupun hujan ya, kayak kita kan ada punya rumah kelinci ini ya. Ya. Nah, ini taruh aja di dekat pintu sini, di dekat pintu. Di dekat pintu. Terus nanti ada apa ya namanya itu terpal kecil, kita ya buat atap sedikit. Nah, rumahnya kelinci diatapin sama terpal itu. Jadi ntar kelincinya masuk ke rumah sendiri-sendiri. Oh, gitu. Jadi nggak kehujanan. Oh, gitu. jadi nggak ditangkapin satu-satu ya? Nggak bakalan. Berarti udah insting dari kelincinya sendiri. Kalau hujan itu cari tempat teduh. Iya betul. Oke. Kan tadi ada di situ ada sapu, ada pel-pelan, terus ada tempat cuci tangan. Itu gimana itu? Ya antar kan kalau kelincinya itu kencing ataupun berak ya, kita kalau berak ya kita sapuin, kalau kencing ya kita pel. Terus kalau keluar dari sini kan tetapnya ada yang pegang-pegang, takutnya ntar makan apa kan kita nggak tahu ya. Ya suruh cuci aja pakai sabun. Di situ tempatnya di situ ya. Ya aduh sudah kita siapkan. Seperti itu. Jadi apa yang Bang Piki sampaikan itu sungguh menarik ya, dari modal sampai kurang lebih 8 juta itu susutnya itu tidak begitu jauh, dan kelincinya juga kalau ada resiko cacat ataupun akan mati itu disembelih dan dijual lagi untuk bikin sate kelinci. Jadi harganya 25.000. Iya sangat murah lah. Kalau di sana-sana itu satu porsi bisa 35 sekitar segitu. Ini berarti apa? Ide usaha dengan turunan dari hiburan sampai ke kuliner. Ini sungguh menarik ya. Ya. Bisa dilihat dari awal tadi kesimpulan video yang saya review teman kelinci ini, berapa modal, berapa keuntungan, beberapa barang yang sudah susut itu akan dijadikan kembali, dijual lagi atau di recycle ya ternyata ya. Iya. Sungguh menarik. Kesimpulan dari yang saya dengar dari Bang Piki tadi berarti modalnya itu 8 juta. Konsepnya itu pengunjung masuk, bermain di dalam, ada bola, ada makan, itu kasih makan, mau dipegang, mau digendong, mau diapain terserah. Terus yang kedua itu pendapatan. Ini yang paling ditunggu-tunggu sama penonton Strike Budget Indonesia. Itu cuannya sungguh besar ya. Ternyata satu malam dari jam 4 sampai jam 8 rata-rata itu jam kerjanya itu hampir 500. Nah seumpama kan hari-hari biasa kan sepi nih. Iya. Hari biasa sepi. Nah kan ada untuk operasional pasti kan ada yang bengkak, ada yang tidak. Iya, itu nutupnya berarti di weekend. Ya betul. Kalau hari malam Minggu, malam Senin itu kan pengunjung banyak, jadi bisa menutup kerugian yang kemarin. Ya sebenarnya sih ini ide usaha anti rugi, cuman bukan kerugian. Omset kita yang kemarin menurun, nah diganti hari malam Minggu sama malam Senin itu melonjak drastis. Oh jadi ini sudah dipikir dari awal sampai matang ya. Iya. Dari pengadaan kelinci, terus kelincinya diapakan, hasilnya juga menguntungkan. Dari semua konsep-konsep ini sungguh menarik ya. Oke. Ya yang menarik lagi kan tadi saya bilang Bang Piki itu profesinya sebagai multi profesi. Iya betul. Nah ternyata ini juga sebagai cara Ya. sebutannya adalah pekerja ya. Iya pekerja Ikut sampingan, bos. pekerja Sampingan. Ternyata dia pejuang cuan yang begitu membagongkan ya. Yang perlu diacungi jempol karena usahanya itu bukan dari sekedar sales ya. Sales itu jam kerjanya kan dari jam 9 jam 10 jam 10 sampai jam 1. Ya betul. Nah itu cuannya juga sudah lumayan. Nanti ditambah lagi. Ini per bulan atau harian ya? Harian, mingguan. Kalau saya mingguan. ambilnya mingguan. Oh, mingguan. Ternyata ini mingguan. Tapi dari apa yang disampaikan Bang Piki, semoga menjadi gambaran kalian yang sedang mencari ide usaha, terutama yang dekat-dekat perkotaan atau taman kota di tengah-tengah kota ya. Itu sangat menjanjikan, terutama ini Taman Kelinci
kalau saya lihat-lihat di apa situs-situs Google atau usaha-usaha kan kayaknya masih jarang dan kayaknya belum ada, dan saya baru menemuinya di sini ya. Ternyata menarik sekali. Karena di sini juga nggak ada yang namanya taman kelinci, di sini juga ada, hanya satu doang sih. Jadi ramenya gitu. Oke. Cukup video kali ini. Jika ada kesalahan mohon maaf dari penyampaian ataupun kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan juga Bang Piki ternyata dia sebagai vlog atau pengelola channel YouTube ini ya, saya cuma disuruh untuk mengisi. Katanya saya butuh dong, tolong ini isi di sini nanti jam segini. Alhamdulillah saya ada waktu luang tadi selain pekerjaan utama saya ada luang, saya boleh deh saya coba-coba ke situ main ya. Ternyata seperti itu di sini. Saya sungguh menarik ya. Untuk yang lain juga bisa lihat video-video sebelumnya ya. Iya betul. Yang belum subscribe juga subscribe agar Bang Piki semangat membuat konten-konten selanjutnya. Dan yang pastinya konten-konten yang berisi cuan ya. Iya betul. Buat masa depan lah. Ya, itu buat usaha ide-ide usaha yang bercuan. Iya betul. Oke, terima kasih sekali lagi kepada para penonton yang sudah mengikuti video dari awal sampai akhir. Cukup sekian, terima kasih. Jangan lupa share. Salam cuan, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.